Jumpa lagi bersama Keluyuran Jalan-jalan ala santai. Kawan, hari ini aku berada di posisi dekat pom bensin Muncul. Ini dia pom bensinnya, persisnya di depan apa ya, Badan Pusat Statistik Kota Tangerang Selatan. Hari ini aku akan mencoba motovlog dari titik ini menuju ke PT Surat-Tutu Indonesia yang berada di perbatasan antara Kota Tangerang Selatan dan Kota Tangerang. Selama perjalanan mungkin nanti kita bisa bahas beberapa hal biar agar perjalanan tambah seru. Seperti apa perjalanannya, mari kita langsung saja. Let's go. Bismillahirrahmanirrahim. Ini namanya Jalan Raya Serpong Muncul atau Jalan Pahlawan Seribu, atau juga sering disebut Jalan Taman Tekno karena di sebelah kanan ini adalah gudang Tekno. Alasan saya melakukan motor vlog ini sebenarnya masih coba-coba ya kawan, jadi tolong jangan dihujat. Jadi ini adalah percobaan yang ketiga. Yang kedua kurang sukses karena ada bermacam-macam kendala teknis. Inilah percobaan ketiga, tapi saya sebut sebagai vlog pertama saya menggunakan motor. Secara official ini adalah motor vlog pertama saya. Alasan saya membuat motovlog ini adalah karena ingin memanfaatkan peralatan yang ada di rumah yang sudah lama tidak terpakai. Jadi sayang kalau dibiarkan. Yang kedua, karena beberapa bulan ini saya tidak punya aktivitas untuk perjalanan, jadi lebih baik saya mencoba untuk motovlog. Yang ketiga, saya ingin berbagi hal positif tentunya kepada kawan-kawan semua. Sama-sama kita belajar motovlog. Memang ini masih vlog yang newbie, tapi setidaknya pasti ada nilai positifnya atau manfaatnya. Contohnya, misalnya vlog ini dirasa kurang bagus bagi kawan-kawan semua, sehingga kawan-kawan bisa tertrigger untuk menunjukkan kemampuan atau keahlian rekan-rekan dalam bermotovlog, sehingga kawan-kawan juga bisa ikut membuat motovlog seperti saya.
Jika motovlog ini cukup baik, tentu bisa menginspirasi rekan-rekan semua untuk membuat motovlog serupa, dan kita bisa berbagi melalui vlog ini melalui dalam kolom komentar. Yang keempat, dengan motovlog ini kita jadi terpicu untuk tertib berlalu lintas. Karena jika kita bermotor vlog terus kita sering melanggar peraturan lalu lintas di dalam video, itu sangat memalukan kita. Jadi kita pasti akan berusaha untuk tidak melanggar peraturan lalu lintas selama perjalanan. Yang kelima, saya juga ingin mencoba peralatan satu lagi, yaitu mic eksternal. Karena dalam paket penjualan kamera saya ini tidak dilengkapi dengan mic eksternal, jadi saya beli terpisah, dan bukan mic ori, tapi adalah dari pihak ketiga yang pastinya harganya lebih murah. Jika menggunakan mic ori, ya cukup mahal lah untuk ukuran saya setidaknya. Nah, itulah kawan, alasan kenapa saya pengen melakukan motovlog walaupun masih newbie atau masih taraf coba-coba. Jadi saya beranikan diri untuk melakukan motovlog ini. Sekarang kita sudah sampai di stasiun Rawabuntu. Ini posisi ada di Jalan Pelayangan, di depan stasiun Rawabuntu. Di sini kita harus berhati-hati, kawan. Bukan karena banyak polisi, tapi di sini banyak orang yang bermanuver kendaraannya. Karena di sini banyak kendaraan keluar masuk ke arah stasiun Rawabuntu. Juga banyak kendaraan yang parkir. Jadi perlu konsentrasi. Di depan kita akan melintasi jembatan tol yang ke kiri mengarah ke Ayon, yang ke kanan bisa mengarah ke distrik Simatupang atau Lujami atau Pondoranji. Ya, seperti itu. Saya tidak begitu tahu sih jalan daerah di sini. Bahasan kedua tadi, bahasan yang pertama adalah mengenai sesuatu atau hal yang membuat saya membuat motovlog, atau alasan kenapa saya membuat motovlog. Bahasan yang kedua adalah pengen membahas kamera saya ini. Kamera saya adalah kamera Akaso V50X. Kamera ini sudah saya pergunakan sekitar 6 bulan lalu. Walaupun tidak selama 6 bulan saya pakai terus, saya baru pakai selama
2 atau 3 kali, yaitu waktu wisata ke Magelang, wisata ke Bandung, satu lagi saya lupa. Tapi intinya jarang kamera ini dipakai. Itulah yang membuat saya ingin menggunakan kamera ini. Kita balik lagi ke pembahasan. Kamera Akaso ini mempunyai kemampuan merekam di resolusi 4K atau 4K. Resolusi yang cukup tinggi. Kemampuan merekamnya di 4K yaitu 30 fps, sedangkan di bawahnya ada resolusi sebesar 2,7K dengan frame rate 2 pilihan, yaitu 60 fps atau 30 fps. Pilihan yang ketiga yaitu di resolusi 1080p. Ada 2 pilihan juga, yaitu 60 fps dan 30 fps. Resolusi yang lebih rendah lagi yaitu 720p dengan frame rate lebih besar daripada pendahulunya. Ini ada di atas seperti 4K, 2,7K, 1080, dan ini frame rate-nya bisa 120 fps. Hal yang menarik berikutnya daripada kamera ini adalah kamera ini sudah memiliki image stabilization atau stabilization atau stabilizer. Jadi kualitas gambarnya tidak berguncang kayak seperti kena gempa bumi. Untuk stabilizer ini di kamera ini termasuk yang istimewa di ukuran harganya ya. Hal menarik ketiga dari kamera ini adalah dalam paket pembelian kita sudah mendapat 2 baterai beserta dock pengecas. Jadi kita tidak perlu khawatir jika baterai satunya habis, masih ada baterai cadangan, dan baterai cadangannya bisa kita cas di dalam dock. Dan jika baterai kedua habis, baterai yang pertama sudah ready lagi untuk digunakan. Hal menarik keempat dari kamera ini adalah kasih jalan dulu. Kamera ini ya menarik. Hal yang keempat adalah dalam paket pembelian disertakan juga casing anti air yang bisa kita gunakan untuk menyelam sedalam 40 meter. Hal yang menarik kelima, paket penjualan aksesorisnya cukup lumayan lengkap, bukan lengkap banget, tapi lengkap lah. Setidaknya ada remote control, ada beberapa mounting basic tentunya, ada
bubble tees, ada mounting buat helm ya, termasuk yang saya gunakan di dalam helm saya ini adalah mounting bawaan dari Akaso V50X. Ya itulah kawan, hal yang menarik dari kamera ini sehingga saya membelinya waktu 6 bulan lalu dengan harga 1.499.000. Sekarang kamera ini, saat video ini direkam, teman saya kemarin beli itu di harga 1,5. Jadi lumayan lah untuk vlog pemula. Ini kualitas kamera ini sangat cukup. Oh ya kawan, video ini saya rekam mencoba untuk di resolusi 1080p 60 fps. Saya pengen melihat kualitasnya berbeda nggak dengan yang saya coba terdahulu yang di 1080p 30 fps. Tadi kita sudah bahas mengenai hal yang menarik dari kamera Akaso V50X ini. Sekarang kita bahas juga hal yang tidak menarik atau kurang dari Akaso ini. Aduh, saya harus ketersi dulu guys. Lalu lintas agak rolling. Hal yang kurang menarik dari kamera Akaso V50X ini adalah satu adalah ketiadaannya atau ketidakadaan dari indikator lampu LED atau semacam layar depan untuk mengindikasikan bahwa kamera ini on, off, atau posisi merekod atau tidak merekod, merekam. Jadi kita tidak tahu dalam perjalanan motovlog seperti ini, kita tidak bisa memantau kamera kita yang kita gunakan ini sedang merekam atau tidak. Jadi kita mesti balik dulu, jadi agak merepotkan. Yang kedua, hal yang kurang menarik yang kedua adalah kamera ini jika digunakan merekam dengan besar file kira-kira mencapai 4 giga, maka dia akan otomatis putus dan membuat file baru berikutnya. Jeda perpindahan antara file lama dengan file baru cukup lumayan. Ya nggak lama banget, tapi cukup menghilangkan beberapa momen. Ini yang membuat kamera ini tidak atau kurang menarik. Untungnya perekaman file yang tadi, yang pertama itu akan otomatis merekam file kedua, jadi tidak perlu kita pencet lagi, dia otomatis akan merekam file yang kedua. Hal yang kurang menarik yang ketiga adalah saya pernah mencoba mic internal. Suaranya masih terdengar cukup lah, tapi
suara-suara sekitar ikut masuk. Dan itu ternyata diakibatkan karena posisi mic internal itu tidak menghadap ke layar. Jadi kalau kita melakukan foto vlog seperti ini, kamera menghadap ke depan, layar menghadap ke kita, jadi suaranya kurang bagus. Ada keluhan juga dari teman saya yang sudah menggunakan kamera ini, sudah mencoba itu, yaitu selama perekaman tidak punya mode pause atau menghentikan merekam terus kemudian kita lanjutin lagi ya, atau saya juga belum operasi mengenai masalah ini, tapi saya rasa saya sudah mencoba juga sama. Itulah kawan, hal-hal yang kurang menarik dari kamera Akaso PD50X. Tapi mengingat harganya, kamera ini termasuk kamera yang worth it untuk kita beli. Jadi nggak ada penyesalan. Jika kita punya budget lebih, tentu saja kita bisa beli kamera yang spek lebih tinggi seperti yang kita mau tadi, yang punya layar depan resolusi lebih tinggi, televisinya lebih bagus. Oke kawan, kita kembali ke jalan. Di jalan kita udah sampai di Serpong Plaza, atau tepatnya bekas Serpong Plaza karena sekarang sudah tidak berfungsi. Atau tidak beroperasi. Di depan itu adalah angkot dari Serpong menuju Kalideres. Jadi kawan-kawan yang mau menggunakan angkot ke arah Serpong Kalideres, itu angkotnya. Kita sudah di depan PT Pratama Industri, adalah pabrik sepatu yang dulu karyawannya banyak banget. Sekarang masih banyak juga sih, tapi tidak sebanyak dulu. Oke kawan, kita sudah sampai ke pertigaan. Ke kiri ke arah Summarecon atau Summarecon Mall Serpong SMS, lurus ke Kota Tangerang. Jadi PT Syura Toto Indonesia ini berada setelah lampu merah ini, di sebelah kiri jalan, tepat di perbatasan antara dua gapura perbatasan Kota Tangerang dan Kota Tangerang Selatan. Kita ambil kiri saja kawan, biar tidak ganggu. Ya, kita ambil di kiri pelan-pelan. Nah ini dia gapuranya. Kita ke kiri. Kita masuk langsung ke parkiran. Oke kawan, kita sudah sampai. Kita sudah sampai di PT Syura Toto Indonesia.
saya rasa vlog kita cukupkan sekian. Terima kasih sudah bersama, terima kasih sudah menonton. Kita jumpa lagi di vlog selanjutnya. Bye bye.